Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, hari Jumat 23 September 2022, kita dapat hadir bersama dalam gerakan Aisyah, Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat, edisi kedua bulan ke-9, bulan September tahun 2022, nomor 321. Salawat dan salam semoga selalu berlimpah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabatnya, dan pengikut risalahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu menjadi pengikut risalahnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat, pimpinan Muhammadiyah Jawa Barat, dan Kopto Muhammadiyah serta pemirsa TVmu dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir bersama dalam kajian gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat dengan tema lingkungan hidup. Pada kesempatan ini kita akan menghadirkan narasumber kita, Ibu Hening Parlan. Beliau adalah Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, pimpinan Pusat Aisyah. Baik, mari kita buka bersama kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Sabila Silmi dengan membaca Quran Surat Toha ayat 92 sampai 96. Kepada Ustazah Sabila Silmi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول
آثار الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah tersesat dari mengikuti dan menyusulku? Apakah engkau sengaja melanggar perintahku?" Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau tarik jambak kepalaku. Janganlah engkau tarik janggutku dan jangan engkau pula jambak kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak memelihara amanahku." Dia Musa berkata, "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" Dia Samiri menjawab, "Aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Kemudian aku ambil segenggam tanah bekas jejak Rasul Jibril, lalu aku lemparkan ke dalam mulut patung sapi. Demikianlah nafsuku membujukku." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukran ala husni ihtimamikum. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Ustazah Sabila Husna. Semoga baik kita yang baik pembaca maupun kita semua yang mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya dan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan penerang pencerah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin gerakan subuh mengaji dan beserta TV-mu yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini lingkungan kita sudah semakin rusak, sehingga gerakan-gerakan untuk penyelamatan lingkungan harus terus dilakukan. Dan tentu saja Aisyah sebagai salah satu organisasi masyarakat yang konsen juga menyelamatkan lingkungan hidup, mengimplementasikan kegiatan-kegiatan penyelamatan lingkungan hidup di berbagai hal yang ada, ya, terutama tentu saja sebentar lagi kita akan menghadapi Muktamar Muhammadiyah, Muktamar Aisyah di Surakarta pada 18 hingga 20 November 2002. Pimpinan Pusat Aisyah pun menggulirkan suatu program yaitu Green Muktamar. Alhamdulillah pada pagi hari subuh hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Hening Parlan. Assalamualaikum Mbak Hening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hening telah hadir membersamai kita di sela-sela kesibukan beliau. Baik, sebelum Mbak Hening menyampaikan materinya, saya bacakan dulu CV singkat, profil singkat Mbak Hening Parlan.
Beliau saat ini sebagai Koordinator Nasional Divisi Lingkungan di Lembaga Lingkungan dan Penanggulangan Bencana, pimpinan Pusat Aisyah. Ya. Bagaimana kita ketahui, Aisyah itu organisasi yang terbesar di Indonesia dan Mbak Haning juga bekerja di proyek MFP4 Palladium Internasional Indonesia sebagai manajer keterlibatan pemangku kepentingan sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Dan Mbak Haning ini telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang lingkungan hidup, perempuan dan perubahan iklim. Beliau juga pernah bekerja di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, merupakan Sekretaris Jenderal MPBI, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, yang fokus pada penanggulangan bencana. Ya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Forum Kemanusiaan Indonesia yang bekerja dengan 16 organisasi berbasis agama di dunia. Mbak Haning ini juga bekerja dengan proyek UNDP tentang RED dan UNOPS, keadilan agraria, HEX, dan konsultan independen lainnya di organisasi nasional dan lembaga internasional. Beliau juga merupakan anggota aktif di MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, pimpinan pusat Muhammadiyah, serta di Climate Reality Project Indonesia, Green Faith International, dan Eco Masjid. Mbak Haning merupakan sarjana sosiologi dan manajemen bencana pada gelar master dan dilengkapi dengan kursus singkat dari beberapa lembaga antara lain Harvard di Kennedy School, ADRRN dan INSIS, proyek iklim di Al Gore, Green Faith, dan lain-lain. Selama pandemi 2 tahun terakhir ini banyak mendorong kaum muda untuk terlibat aktif dan berjejaring baik di dalam maupun luar negeri dengan mengutamakan isu krisis iklim dan bagaimana mengembangkan solusi berbasis sains dan agama. Salah satu program yang diasuhnya sekarang adalah Gerakan Ekobineka. Nah, ini ya, mempromosikan keragaman untuk keadilan iklim dan prakarsa perubahan sosial ekologis yang lebih lestari dan berkeadilan. Untuk berkomunikasi sangat gampang, bisa dikontak ya. Beliau ini nanti saya diberikan alamat email dan handphonenya. Demikian biodata singkat beliau yang sudah banyak sekali pengalamannya di bidang lingkungan hidup. Langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Haning Parlan untuk menyampaikan materi tentang Green Muktamar. Dipersilahkan Mbak Haning. Eta, ini dong. Volumenya kenapa nih? Baik Mbak Haning, mungkin videonya bisa dibuka, kemudian masih mute ya suaranya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu dan pemirsa TVMO dimanapun berada ya. Mungkin masih kesulitan. Nah, ini sudah muncul. Alhamdulillah. Suaranya Mbak Haning. Nah, sudah ya. Baik. Udah Mbak Haning. Sudah ini Mbak Haning sudah muncul. Ya, Bu. Ini ya. Speakernya lagi error. Oh ya. Sudah terdengar suaranya Mbak Haning? Tadi suaranya sudah kami dengar. Gimana matinya? Jangan dicolok lagi ya. Oke, sudah kedengaran suaranya? Sudah terdengar. Silakan Mbak Haning. Kami itu lagi di luar kota. Oh iya. Punten apa ininya
kadang internetnya, kadangnya nggak bunyi ininya, earphone-nya nggak apa-apa. Terima kasih Ibu Amalia, ibu-ibu semuanya dari Subuh Mengaji. Saya ingin memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita sampaikan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita semuanya sudah belajar bersama, sudah menyimak, sudah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang moga-moga insya Allah akan memberikan karomah kepada kita semuanya. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini Ibu Amalia menyampaikan ke saya untuk satu tema tentang Green Muhammadiyah. Jadi dalam pengajian tahun lalu, masih di pandemi, saya ingat banget juga sama di pengajian subuh kayak kali ini, seperti ini, saya pernah menyampaikan mirip, tapi waktu itu belum kebayang karena kita tahu bahwa muktamar akan segera dilakukan, tapi sebenarnya koordinasi dan kegiatan belum mulai dilakukan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, ini adalah kesempatan baik untuk hari ini, di mana kita bersama-sama akan segera bersilaturahmi, mempunyai gawe yang luar biasa, di mana kalau kita membaca dari update Muktamar Muhammadiyah diperkirakan sekitar 10 juta saudara-saudara kita akan berkumpul di Surakarta pada tanggal 18 sampai 20 November. Terima kasih bunda-bunda semuanya, bapak-bapak dan rekan-rekan yang kami hormati, yang kami cintai. Tema pagi ini adalah tentang Green Muktamar. Jadi kita tahu bahwa Green Muktamar atau Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah adalah permusyawaratan tertinggi yang di Muhammadiyah dan Aisyah, dan kita sangat menanti-nanti event yang besar ini. Ini kayak kita kalau akan punya gawe yang besar dan kita semua berusaha menyengkuyung. Saya nggak tahu kalau bahasa Jawa Baratnya nyengkuyung, bahasa Sundanya ya. Semua mensupport, semua menunggu, semua ingin bergembira gitu. Nah, ini sekaligus menjadi momen yang luar biasa karena ini adalah momen regenerasi Muktamar, yaitu peralihan kepemimpinan, di mana biasanya kita 5 tahun dan untuk kali ini kita menjadi 7 tahun karena adanya COVID yang melanda seluruh dunia. Selain itu kita tahu bahwa momen regenerasi ini juga ada momen silaturahmi dan kolaborasi warga Perserikatan Muhammadiyah, baik yang ada di Indonesia dari 37 provinsi kalau sekarang ya, sampai saudara-saudara kita dari berbagai negara. Nah, sehingga kita akan tumplek blek gitu yang ada di Solo di tanggal 18 sampai 20. Bahkan bisa jadi mungkin beberapa hari sebelumnya itu sudah jutaan orang dan juga setelahnya. Nah, bisa dibayangkan ibu-ibu dan bapak-bapak semua, hari-hari itu hari-hari yang sangat padat dan sangat luar biasa. Apabila kita tidak menyiapkan dengan baik, maka khawatir itu akan chaos. Tapi kita semua tahu bahwa Muhammadiyah mempunyai event yang seperti ini, dan alhamdulillah kalau kita lihat dari tahun ke tahun gitu, semuanya itu baik-baik saja dan terus mengalami kemajuan karena adanya teknologi, adanya pengetahuan, adanya transportasi yang lebih baik dan seterusnya. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, kita ingin mengambil tema tentang Green Muhammadiyah, yaitu sebuah gagasan di mana di dalam Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah itu kita berusaha untuk zero sampah
dengan meminimalkan sampah, baik itu sampah plastik, sampah makanan, sampah perlengkapan, sampah peralatan, sampah sisa wudhu, dan seterusnya. Nah, ini nggak bisa dilakukan misalnya hanya oleh satu atau dua majelis, karena yang ngurus ini yang akan datang adalah jutaan partisipan gitu. Sehingga ini dibutuhkan komitmen bersama Muhammadiyah dan Aisyah menjadikan ini sebagai momentum untuk menampilkan wajah Muhammadiyah dan wajah Aisyah itu sebagai wajah yang organisasi Islam yang bersih, organisasi Islam yang indah, organisasi Islam yang bermartabat gitu. Jadi kita menunjukkan bahwa kita adalah lembaga yang memang keren gitu kalau bahasa saya. Nah, kegiatan ini kita wajib dukung dengan berbagai pihak karena ini akan melibatkan banyak sekali unsur di dalamnya. Jadi kalau kita mungkin kalau dasarnya sendiri apa nih ya, kenapa kemudian muncul gerakan bersama tentang Green Aisyah dan Green Muhammadiyah ini. Nah, mungkin kalau kita baca pertama kita jelas sebagai warga Muhammadiyah, sebagai warga Aisyah, dan di dalamnya kita sekaligus sebagai Khalifah fil Ard gitu. Nah, kita tahu bahwa sampah Indonesia mempunyai nominasi. Sayangnya nominasi untuk urusan sampah kita kurang bagus karena kita nomor 2 di dunia. Nah, harapan dan gerakan ini sekaligus bukan hanya kita sebagai khalifah, tetapi ini adalah bagian dari kita untuk menyelamatkan bumi. Nah, kalau kita menyelamatkan bumi, maka kita akan sekaligus menyelamatkan generasi. Jadi kalau bumi itu tidak ada kesempatan, tidak ada bumi 1, bumi 2, dan bumi 3. Jadi misalnya bumi kita 1 sudah rusak, maka kita akan pindah ke planet yang lain. Tidak bisa. Maka ada pepatah mengatakan satu bumi untuk semua, bumi satu untuk semua. Jadi itu yang kita miliki dan itu yang akan kita tempati. Sehingga kita punya kewajiban untuk menyelamatkan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, jamaah subuh, kita tahu bahwa sekarang ini iklim berubah-ubah gitu. Nah, di dalam iklim yang berubah-ubah, dampaknya sangat besar, tetapi dampak perubahan dari iklim itu tidak langsung dan tiba-tiba, tetapi lambat, tetapi ini adalah nyata. Kita tahu di urusan climate misalnya, di urusan cuaca, kalau zaman bertahun-tahun dulu, yang namanya setahun itu terbagi 2, nyata sekali. Separuh 6 bulan musim penghujan, 6 bulan musim kemarau. Sekarang jarang banget. Kemudian kita dulu menyaksikan yang namanya sungai, itu beneran tempat kita untuk main anak kecil, mandi, sumber air untuk mencuci, sumber air untuk wudhu, sumber air untuk pengairan. Sekarang kita banyak sekali melihat yang namanya sungai-sungai udah bertumpuk sampah, bertumpuk limbah, dan seterusnya. Nah, jadi kita sekitar 10 juta orang berkumpul, maka jangan menjadikan itu justru menambah beban dari bumi. Jadi nanti kita akan punya perhitungan di bawah kira-kira per orang itu menghasilkan berapa kilo sampah. Berikutnya adalah menyelamatkan generasi, berharap bahwa apa-apa yang kita lakukan nanti ada di Solo itu tidak menyebabkan atau meninggalkan tinggalan yang kurang baik. Jadi kalau kita menggunakan plastik baru akan terurai 300 sampai 400 tahun. Kalau kita menggunakan styrofoam akan seperti itu. Kemudian kalau kita mengambil air terlalu banyak, maka sumber-sumber air akan kering dan seterusnya. Sehingga itu harus kita pikirkan mulai dari sekarang, bahkan dari kemarin-kemarin. Nah, dengan demikian maka yang kita lakukan dari semua itu adalah kita akan mengurangi resiko yang akan terjadi. Jadi kita sebagai khalifah, kita berusaha menyelamatkan bumi, menyelamatkan generasi, dan pada titik ujung kita akan mengurangi resiko.
jamaah yang kami hormati, yang kami cintai, ini adalah kabar muktamar yang bisa dibuka oleh siapapun dalam muktamar 48 ID. Di sini ditulis bahwa 10.000 penggembira muktamar Muhammadiyah dan Aisyah akan datang ke Solo. Nah, ini tulisannya baru dari Malang gitu. Kemudian panitia muktamar sudah booking sekitar 1053 kamar hotel dan 454 kamar yang dapat disewa. Kemudian disampaikan bahwa akan ada pemulihan ekonomi pasca pandemi karena akan banyak UMKM yang akan datang. Membayangkan 10.000, membayangkan ribuan kamar, kemudian juga membayangkan UMKM, yang terbayang adalah apa? Semua orang akan membawa tempat, mungkin kalau tidak kita ingatkan membawa plastik kresek gitu untuk belanja, untuk jalan, tapi juga di dalam kamar masing-masing bisa crowded, bisa sampah bertumpuk-tumpuk dan seterusnya kalau kita tidak atur dari sekarang. Oleh karena itu kita bisa melihat tentang mulai dulu bahwa semua peserta kita akan ajak untuk berusaha mulai mengenali sampah. Jadi nanti kita berharap banyak sekali info-info dari seluruh yang ada di Solo, yang kemudian kita sampaikan dari panitia, yang disampaikan kepada peserta maupun penggembira untuk mengenali sampah. Jadi ini loh yang namanya sampah organik. Ini adalah sampah anorganik. Sampah organik misalnya adalah anorganik, misalnya gelas kaca, kertas, kaleng, plastik, kemasan botol gitu. Kemudian organik misalnya daun sampah, daun kebun, makanan, sisa buah, kulit buah, dan seterusnya. Residu misalnya adalah styrofoam, tisu basah, plastik yang berminyak, punting rokok, pembalut. Kemudian B3 diantaranya adalah batu baterai, obat nyamuk, botol pestisida, deterjen, pembasmi lantai, kemudian hairspray, kemudian penyemprot ruangan, itu adalah bagian dari B3. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kalau ini adalah sampahnya, maka cara penguraiannya kita bayangkan dulu. Coba kalau kita membawa sampah yang 10 juta tadi, itu kira-kira seberapa lama itu akan diurai? Aluminium, bunda-bunda dan bapak-bapak semuanya sekitar 100 tahun baru bisa terurai. Botol plastik 450 tahun. Koran 4 minggu, plastik 50 sampai 100 tahun, styrofoam tidak dapat terurai, batu baterai kecil-kecil itu nggak sengaja kita buang ternyata adalah berusia baru terurai 100 tahun. Kemudian kantong plastik, kalau kantong yang kecil-kecil ya bunda ya, itu 10 sampai 20 tahun, kardus 5 bulan, kertas 2 sampai 5 bulan, dan puntung-puntung rokok itu 10 tahun. Nah, ini nempel ke satu orang aja segini banyak. Kita akan membuat bumi kita itu menjadi sakit gara-gara sesuatu yang kita bawa. Ngerusak 450 tahun karena botol. Plastik ngerusak lagi karena 50-100 tahun. Yang rokok, moga-moga sih warga Muhammadiyah yang 10 juta tidak merokok ya. Itu satu puntung rokok 10 tahun. Bawa kotak makanan, kardusnya 5 bulan, dan seterusnya. Betapa ini adalah sesuatu yang sangat merusak, kotor, dan sekaligus ini adalah sesuatu yang sangat merugikan. Kalau kita tahu agama kita mengajarkan sesuatu yang bersih, yang baik, yang sehat, berarti kita harus mengurangi seminim mungkin tentang hal-hal yang ini. Dan ini adalah sesuatu yang sehari-hari kita temuin. Bahkan ini mungkin yang terjadi pada satu orang. Anggap di antara sekian banyak hal, itu bisa jadi per orang itu 75% sampai 80% pegang setiap harinya. Apalagi kalau di luar kota. Nah, ini
ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Jadi yang terjadi di ini adalah data di awal tahun 2022 secara nasional. Jadi komposisi itu adalah tertinggi adalah komposisi sisa makanan. Jadi punten, panitia, mari kita ingatkan terutama yang dapur makanan dan mereka yang akan makan. Mungkin kita harus kenceng-kenceng mengatakan kalau makan itu mengambil makanan secukupnya. Karena dari komposisi sampah di Indonesia, maka komposisi tertinggi adalah komposisi sisa makanan. Kalau kita lihat tadi, sisa makanan ada di sini. Dia masuk komposisi yang organik. Bisa didaur ulang. Kemudian yang kedua adalah tentang plastik yang tertinggi, yaitu sekitar 17,47%. Berikutnya adalah ranting-ranting atau kayu, dan setelah ini adalah karton atau kertas, 11,67%. Kita bersyukur bahwa Muhammadiyah dan Aisyah nanti akan les kertas, sehingga padahal kita tahu kertas asalnya dari mana. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kertas itu harus kita imajinasikan bahwa kita memegang kertas, artinya kita itu telah mengurangi jumlah pohon yang ada di Indonesia. Di luar itu kemudian ada kaca, ada kulit, ada logam, dan seterusnya. Nah, ini sumber sampahnya. Yang pertama tertinggi adalah rumah tangga. Atau kalau kita kecilkan, tertinggi adalah individu. Yang nomor 2 adalah perniagaan, jual beli. Jadi di masa pandemi kemarin ada peningkatan jumlah plastik yang buat bungkus karena hampir semua pembelian melakukan online dan kemudian numpuknya adalah plastik sama kardus. Berikutnya adalah pasar tradisional dan fasilitas publik. Jadi kita itu nanti semua ini akan ada di kita waktu di Solo. Satu, dari sisi sumber sampah rumah tangga menjadi sumber sampah individu. Perniagaan udah jelas akan banyak, nanti 10 juta itu akan terjadi keriuhan yang luar biasa. Kemudian pasar, fasilitas publik, kawasan lain. Nah, kalau kita lihat yang ada di sini, ibu-ibu semuanya, kemudian kita mengira-ira dengan jumlah sampah seperti itu, sumbernya sampah, resikonya sampah, kira-kira per orang kita itu punya resiko sampah seberapa besar dan kenapa kita harus bekerja untuk ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 menyampaikan bahwa total produksi sampah mencapai 67,8 juta ton. Artinya ada sekitar 185.000 ton sampah setiap hari yang dihasilkan dari 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk itu memproduksi 0,5 sampai 0,68 kg sampah per hari. Nah, cara menghitungnya kita coba tidak menggunakan angka 0,68, kita menggunakan 0,5, hitungannya adalah seperti ini, Bapak Ibu semuanya. Jadi perkiraan sampah kalau tidak ada treatment di dalam Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, maka 10 juta, ini 10.000, salah hitungannya, 10 juta, 1, 2, 3. Nah, kali setengah kilo sama dengan 5 juta kilogram. Dan 5 juta kali 3, 15 juta kilogram sampah. Masya Allah. Ini mengerikan menurut saya. Kalau kita tidak mentreatment ini dari awal, yang terjadi adalah gulungan sampah di mana-mana, bau dan seterusnya. Oleh karena itu, marilah inisiatif tentang ini kita sampaikan kepada semua pihak agar kita bersama-sama melakukan ini. Nah, kalau kita
tadi sudah menghitung jumlahnya yang sekian banyak ini, 15 juta kilo sampah yang kemungkinan dihasilkan oleh 10 juta penggembira, maka kita harus mereduce seminim mungkin agar dampaknya menjadi sangat kecil. Karena ini dampaknya bisa sangat mengerikan dengan jumlah tumpukan sampah seperti ini. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, kita mungkin ada beberapa langkah yang bisa kita sampaikan untuk pengurangan sampah di dalam muktamar nanti. Mulai dari melakukan pelarangan kepada semua yang hadir untuk tidak menggunakan kantong plastik. Nah, jadi masuk wilayah Solo itu harus ada tulisannya nggak boleh kantong plastik. Saya beberapa waktu yang lalu dari sebuah negara di Afrika, di Kenya, itu kita sudah diumumkan bahwa untuk masuk negara itu nggak boleh bawa plastik sama sekali. Jadi waktu di pesawat itu kita udah mikir, ini kalau ada bekas sampah plastik atau apa itu harus diumpetin di mana atau kita harus buang kemana sebelum kita landing. Karena dalam surat kita sudah diberitahu bahwa kalau masuk negara itu maka tidak boleh membawa plastik. Nah, kenapa? Masa sih kita nggak bisa? Muhammadiyah dan Aisyah pasti bisa melakukan ini dengan memberikan surat, memberikan seruan. Siapapun yang akan datang ke Solo di saat muktamar selama 3 hari itu, maka dilarang untuk membawa sampah, membawa plastik. Itu satu hal pertama. Yang kedua, ini terkait dengan urusan makan. Jadi urusan makan mulai dari alatnya sampai sikap para yang ngambil makanan itu harus benar. Tadi kita lihat sampah tertinggi salah satunya adalah makanan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana nanti teman-teman dari saudara-saudara, saudari-saudari, saudara-saudara kita yang mengurus dapur umum. Mungkin bisa beralih dari, kan kalau saking banyaknya mungkin orang ngasih makanan, ada orang yang nyumbang dengan cara styrofoam aja biar gampang. Nanti bisakah kita ubah menjadi bungkus daun? Mungkin akan bertanya, Mbak sekarang cari daun udah susah. Nggak ada lagi daun. Ada nggak yang bisa dikurangi lebih sedikit daripada kita membuang? Jadi kalau kita menyarankan di dalam dapur umum, pertama, kalau piringnya adalah piring anyam misalnya yang dilapisi dengan daun, jadi daunnya cuma sedikit, tapi bawahnya anyaman. Kalau sayur gimana Mbak? Ya Bawi, berarti kita harus bawa tempat. Tapi lebih baik disarankan semua peserta yang datang itu membawa perlengkapan makan sendiri. Jadi nanti setelah makan dia bisa cuci sendiri dan dipakai sendiri. Jangan kalah dengan anak-anak SD yang sekarang sudah banyak kalau ke sekolah itu membawa tumbler dan membawa tempat makan. Sehingga mereka kalau jajan ke kantin itu dia pakai tempatnya sendiri, bukan kantinnya yang ngasih kita plastik 1, plastik 2, plastik 3, enggak. Kemudian yang ketiga adalah membawa tumbler dan resikonya adalah panitia harus menyediakan banyak sekali galon-galon minuman di berbagai sudut. Jadi jangan sampai semua peserta membawa tumbler, tapi yang terjadi adalah galon minumnya tidak ada gitu. Jadi satu langkah akan berdampak pada langkah yang lain. Kemudian mendaur ulang sampah yang mendaur ulang sampah yang non organik dan memanfaatkan sampah-sampah yang organik. Jadi di Solo sebenarnya sudah banyak sekali tempat untuk pengolahan sampah yang organik yang bisa menjadi kontak person dari panitia, dan nanti kita bisa saling bersama-sama untuk membawa ini kepada panitia yang lebih besar, bahwa disediakan tempat di sini dan seterusnya, dan harus ada pasukan yang mengurus ini, kalau tidak salah dikoordinir oleh Bu Weni yang terkait dengan hal ini. Kemudian pelarangan untuk yaitu tadi sampah makanan. Jadi kita harus punya sikap bahwa makan itu secukupnya sehingga tidak ngambil banyak tetapi kemudian nyampah. Sebisa mungkin dari tempat masing-masing sudah membawa bekal makanan maupun minuman sehingga tidak serta-merta setiap kali beli dan belinya menggunakan plastik. Jadi ini bukan hanya kepada konsumen tetapi juga produsen yang harus dididik.
kemudian menggunakan produk-produk yang mungkin lebih ramah lingkungan. Di luar ini, kita juga harus lebih menghemat tentang air dan menghemat tentang listrik. Misalnya, kalau lagi wudhu ya jangan banyak-banyak ngocor airnya terbuang gitu. Atau di tempat-tempat wudhu yang besar, maka sudah ada mekanisme di mana air wudhunya bisa digunakan ulang untuk hal yang lain. Nah, sedikit lagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, jadi kita menggunakan 3 pilar dalam bekerja nanti di muktamar. Yang pertama, sebanyak mungkin melakukan awareness dengan mempercakapkan Green Muhammadiyah ini ke seluruh komponen Muhammadiyah dan Aisyah. Kalau kemarin Jawa Tengah sudah melakukan gerak jalan dan jutaan orang terlibat, dan itu sebagai ajang untuk gerakan zero sampah. Nah, tanggal 9 Oktober nanti kita juga akan ada sepeda santai dari muktamar. Kita harus bisa menyampaikan kepada panitia bahwa ini sebagai ruang untuk mempercakapkan Green Muktamar dan menginfokan juga kepada publik. Yang kedua adalah diperlukan inovasi-inovasi dari semua pihak dan kreativitas dalam gerakan. Misalnya harus ada tumbler, tas kain, sistem pengolahan sampah, model-model pengolahan sampah dari wilayah yang bisa ditampilkan, dan seterusnya. Kemudian di hari H, itu adalah tentang aksi pelaksanaannya yang tentu saja harus dilengkapi dengan berbagai perangkat. Dan ini pelan-pelan sudah digarap dan hampir moga-moga teman-teman kami yang mengerjakan tentang perangkat SOP, kemudian pesan-pesan dalam banner dan seterusnya bisa terlaksana dengan baik. Nah, langkahnya itu tadi, kalau tadi adalah idenya seperti itu, maka kita 2 langkah. Yang langkah pertama adalah langkah kelembagaan, artinya ini harus terlembaga di dalam panitia muktamar. Dan ini terlembaga melalui wilayah, daerah, ranting, sehingga ini bisa terinformasi dan orang akan ngerti. Nah, yang kedua adalah di dalam proses pelaksanaan dapur umum, persidangan, penjualan souvenir, sarana dan prasarana. Jadi urusannya itu pernik-pernik rentetannya banyak banget. Nah, selesai ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, nuhun pisan, begitu ya. Terima kasih banyak, dan ini adalah PR kita yang ternyata kita akan punya dampak yang sangat besar kalau kita tidak melakukan kegiatan untuk pengurangan sampah di antara 10 juta partisipan yang akan datang di Solo. Moga-moga ide atau inisiatif yang sebenarnya sudah bergulir cukup lama itu beneran akan terwujud, dan pada saatnya nanti di dalam Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah kita akan sangat less sampah, sangat berkurang sampahnya, kemudian suasananya baik, bersih, sehat, dan kita tidak menyaksikan tumpukan-tumpukan sampah, tumpukan-tumpukan sampah makanan, sampah plastik, dan seterusnya. Semua bisa tersenyum bahagia sebagaimana setiap muktamar 5 tahunan yang kita lakukan. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Kami kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Aning, luar biasa, ini sangat mencerahkan bagi kita semua. Tentu saja apa yang disampaikan itu bukan hanya di muktamar nanti ya, tapi terus juga nanti ke permusyawaratan selanjutnya mungkin ya Mbak Aning ya, baik itu nanti di musyawarah wilayah, musyawarah daerah hingga ke ranting ya, dan tentunya semoga terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana zero waste atau bagaimana kita mengelola sampah gitu agar tidak merusak. Baik, ini ada beberapa yang ditanyakan dari di kolom chat ya dari para pemirsa. Yang pertama ini dari Ibu Dr. Anda Ina Carolina ya, dia menyampaikan astagfirullahalazim, ternyata tanpa disadari
kita sudah merusak bumi ini. Adakah gerakan kita di Aisyah yang memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia minimal anggota persyarikatan? Nah, ini mungkin sebenarnya sudah ada ya, tapi belum menyeluruh begitu. Silakan mungkin Mbak Ning menyampaikan. Terima kasih banyak Dr. Anda Ina Carolina. Ini ibu guru dari SD P Dahlan apa ya P Ahmad Dahlan. Ibu guru Bu Ina, kita ada tentang kalau teman-teman dari Aisyah terutama pengurus lembaga lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, moga-moga di semua wilayah lebih aktif lagi karena gerakan ini sudah kita lakukan cukup lama, Ibu. Mungkin kita mulai kenceng itu di 2017 sampai sekarang. Berarti kalau dihitung itu sudah 5 tahun ya. Nah, ini selalu ada dan selalu berkembang. Jadi kalau ternyata SD ini juga memerlukan sangat penting menjadi change maker gitu ya, anak-anak kita menjadi change maker, penggerak untuk urusan sampah. Ini kita akan sangat bersyukur. Jadi tadi kita baru tahu bahwa kita as individu aja kalau sampahnya 0,5 kilogram sehari itu segitu. Itu saya tidak memberikan hitungan yang 0,68 kilogram. Karena kadang-kadang itu lebih banyak ya daripada yang kita perkirakan dalam setiap hari. Ibu, ini ada tentang pendidikan sampahnya dan ada banyak sekali mulai dari urusan sampah plastik, kemudian edukasi untuk kami ada tentang penanaman pohon dengan sistem pola asuh, kita ada tentang kegiatan pasar. Tadi kan ada salah satunya selain rumah tangga itu adalah pasar tradisional, ibu-ibu. Jadi kita ada di Jakarta di Pasar Tebet sedang ada kegiatan dengan gerakan diet plastik. Dan didukung oleh GIZ bekerja untuk pengurangan sampah plastik di pasar tradisional. Jadi kita ini sebagai perempuan terutama Aisyah itu memang harus melek informasi ya. Saya selalu berpikir kepada semua teman-teman LLHPB pasti tahu persis kalau kita kumpul tuh saya kayak orang yang provokator. Pokoknya kita jadi perempuan tuh harus cerdas, harus pinter, harus melek informasi. Karena kita akan menjadi promotor untuk gerakan-gerakan yang ada di sekitar kita. Ini contohnya, mari ibu-ibu dari SD Ahmad Dahlan, kalau pas misalnya ini posisinya di Jawa Barat, itu kita sering banget juga ke Jawa Barat. Jadi bisa kontak teman-teman LLHPP yang ada di Jawa Barat. Kalau enggak, bisa kontak dengan kita-kita dan banyak sekali relawan yang bisa membantu. Begitu Bu Ina Carolina, terima kasih banyak. Ya, Bu Amalia, saya kembalikan. Terima kasih Mbak Ning. Jadi Bu Ina, ini banyak sekali ya program Aisyah gitu. Jadi diantaranya diet plastik ini mungkin yang bisa kita lakukan. Bukan hanya kita diet supaya badan kita langsing ya Mbak Ning ya, tapi juga diet plastik itu sangat penting. Bagaimana kita mengurangi penggunaan plastik supaya tidak terlalu banyak ya. Semakin banyak itu kan ya anak cucu kita nanti yang repot. Ada juga ini pertanyaan dari Bu Sri Anggraini. Nah ini beliau. Adakah aturan yang mengikat bagi seluruh panitia, peserta, penggembira, dan semua hadirin agar laksana Green Muktamar? Ya tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Ning 3 pilar itu. Kira-kira apakah sudah diluncurkan gitu? Aturan-aturannya yang mengikat, nanti mungkin ada sanksi mungkin Mbak Ning kalau misalnya kita bawa plastik ke Solo gitu atau bagaimana? Mangga Mbak Ning, silakan. Iya, kalau dalam idenya itu akan ada tim atau panitia yang dia akan kayak menjadi apa ya, pengingat selalu. Jadi dia akan jalan pakai rompi gitu dan kemudian mengingatkan ini apa namanya peserta untuk itu tadi. Jadi ya mulai dari urusan plastik, minum dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita sampai mengikat bahwa dia mendapatkan sanksi, saya
Tidak tahu nih, apakah pada saat bergembira kita bisa tabok ngasih sanksi gitu, tapi sanksi yang terbesar adalah malu. Betul. Jadi sanksi terbesar adalah malu di antara jutaan warga Muhammadiyah dan Aisyah. Masa yuk kita mau membuang sampah sendiri, tidak green sendiri. Kalau yang lain kita bisa bawa tumbler, kita masih tetap aja pakai botol plastik. Itu saya pikir kita akan malu sendiri. Jadi kita harus menyampaikan kepada publik kalau kita tidak bisa bersikap green terhadap diri kita dan sekitaran kita di muktamar nanti, maka yang akan terjadi adalah sanksi sosial. Jadi kita akan dipermalukan oleh publik. Jadi ini peringatan yang kita itu berharap begini, Bu. Ini muktamar 3 hari, maka selesai muktamar tuh benar-benar itu kita itu bersih gitu. Jadi saya merinding kalau membayangkan itu, saya berimajinasi bahwa setiap orang punya gawe itu ada tumpukan sampah, gitu. Dan itu satu sampah, yang kedua bau, belum lagi becek gitu ya. Nah itu semua yang sebenarnya membuat kita memang beneran ini harus diurus gitu. Ini bukan hal yang sepele loh ya. Bayangin ada benda-benda di sekitar kita yang kita pegang sendiri itu ada yang sampai 400 tahun baru bisa terurai. Coba Ibu kumpulkan dalam seminggu itu berapa puluh yang bisa terurai baru 400 tahun, berapa yang sampai 5 bulan, dan banyak lagi. Nah, sanksi ini nggak pernah dikatakan. Seperti saya tadi sampaikan, di urusan-urusan sampah, urusan iklim, itu bukan seperti bencana yang besar, bukan bencana geologi ya Ibu-Ibu. Saya lama bekerja untuk urusan bencana dan sampai hari ini, kalau bencana geologi atau bencana alam, itu dia datangnya besar, dahsyat, tiba-tiba kelihatan gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi siapa yang punya putra atau putri yang zaman kecilnya ibu dan bapak-bapak masih menikmati burung yang sangat banyak, kemudian air sungai yang jernih, masa-masa sekarang itu udah enggak ada. Dengan beralihnya waktu misalnya 10 tahun, 20 tahun berubah. Nah, ini kita sebenarnya yang harus mengingatkan. Saya juga membayangkan begini Ibu-Ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu lebih mencintai bumi dengan cara yang sederhana. Misalnya, satu orang Bu, kita punya target ya Bu, menanam pohon 25 pohon sebelum meninggal. Kita akan berharap bahwa itu akan menjadi amal jariah. Bayangin, amal jariah pohon itu luar biasa. Dia akan memberikan oksigen untuk bumi, untuk manusia 30 orang satu pohon. Akan memberikan hasil dari dahan, dari buah, dari ranting, dari daun. Dia akan menjaga fungsi air, dia akan menjaga fungsi tanah dan seterusnya. Kalau kita bisa selama hidup kita menanam 25 kali 50 juta warga Muhammadiyah, sudah banyak gitu Bu. Nah, ini harus kita dorong. Jadi pekerjaan-pekerjaan lingkungan itu adalah pekerjaan yang tidak kelihatan dan sepele kelihatannya. Tetapi ini dahsyat dampaknya dan kita memang harus mengedukasi. Atau mungkin ibu-ibu Aisyah yang punya cucu, syukuran cucu jangan hanya bagi makanan, tapi juga syukuran cucu bagi bibit, Bu. Ada bibit pohon, ada bibit buah, ada bibit sayur. Sekarang kita udah masanya jangan dikasih makanan ditaruh di kardus lagi. Kan tadi kardus berapa Bu? 2 sampai 5 bulan. Di dalam kardus ada berapa plastik Bu? Kecil-kecil? Banyak. Nah, tambah dong habis di dalam merusak bumi, ditaruhnya juga yang tidak merusak. Artinya bibit pohon, bibit buah, dan seterusnya. Kalau menikah, syukurannya bilang bahwa misalnya dalam pernikahan menyumbang 100 pohon, atau nggak usah banyak-banyak. Misalnya pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Barat bersepakat dengan dinas yang menikahkan itu berarti Kementerian Agama, bahwa yang menikah itu maka dia akan menyumbang 5 pohon satu hari, satu pasang yang menikah. Kalau yang menikah sehari di Jawa Barat itu misalnya 200 kali 5 pohon udah banyak. Jadi pekerjaan kita itu pekerjaan yang orang lihatnya cemen banget sih, pekerjaannya begitu-begitu. Tapi ini dahsyat dampaknya. Dan itu akan jadi amal jariah yang tidak berhenti.
Jadi jangan berpikir bahwa amal jariah kita itu hanya pada hal-hal yang kelihatan seperti yang sudah kita punya. Itu bagus, tetapi jangan lupa kita juga akan naruh sebagian energi kita untuk menjaga bumi. Begitu Bu Nur Amalia. Iya, luar biasa nih Mbak Hening ya. Jadi memang ini bukan pekerjaan sepele gitu ya. Dan juga bukan hanya pekerjaan pribadi, tapi juga harus bekerja secara bersama-sama yang tadi disampaikan Mbak Hening ini, nyengkuyung gitu ya Mbak Hening. Ini Bu Eni Pristini nih dari Bekasi menyampaikan bahwa nyengkuyung itu bekerja gotong royong untuk mensukseskan muktamar, khususnya pada Green Muktamar. Dan ini juga ada Kang Ade Ridwan, di bahasa Sundanya itu sabilulungan gitu ya. Itu gotong royong bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri tentunya. Ini juga ada yang berkomentar, ada Pak Hidayatri ini dari MLHPP ya. Pak Hidayat, terima kasih sudah bergabung. Ini menyampaikan bahwa baik panitia, peserta, penggembira, dan semua yang menghadiri pembukaan, penutupan, pameran muktamar di Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di lokasi Stadion Manahan ya, Auditorium UMS dan Colomadu itu memang harus bekerja sama untuk saling menjaga kebersihan. Mungkin ini Pak Hidayat mau langsung menyampaikan, dipersilakan nih Pak Hidayat. Ya, setuju Bu. Komentar, silakan Pak D. Pak Hidayat, monggo. Ada ya Pak Hidayat? Ada tadi Bu. Iya, ya beliau ini juga sering ya Mbak Hening menyampaikan yang terkait dengan lingkungan hidup. Ya, jadi memang sambil menunggu beliau, tadi kan ada 3 pilar ya, Mbak Hening yang disampaikan bahwa ya awareness ini tentunya juga mempercakapkan atau mensosialisasikan gitu ya, untuk Green Muktamar ini ke seluruh komponen Muhammadiyah dan Aisyah. Dan mungkin nggak Mbak Hening, saya juga belum tahu apakah sudah ada surat edaran lah gitu. Belum. Nah ini Bu, harus ya kita keluarkan. Betul. Ya. Supaya lebih tersosialisasi. Mungkin ya, dan sekaligus himbauan gitu. Sekaligus yang Bapak Ibu ke wilayah, pimpinan-pimpinan kita yang kebetulan menjelang muktamar ini banyak juga yang karena harus menyelesaikan program silaturahmi ke berbagai wilayah. Kita harus bekali mereka untuk mulai menyampaikan tentang ini gitu ya. Jadi ini kita itu kan tagline-nya itu pada muktamar kali ini kita punya tagline yang sangat bagus sekali, yaitu apa namanya, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Nah kalau memajukan Indonesia tapi menggelapkan gara-gara sampah ini menyeramkan kan. Dan saya pikir kita sepakat bahwa Muhammadiyah yang berkemajuan itu adalah Muhammadiyah yang memang punya pikiran maju dan bergerak untuk mengatasi berbagai persoalan-persoalan. Kita tidak bisa menyepelekan ini karena ini memang urusan sampah ini sangat mengerikan ya. Jadi biar kita tidak menjadi nomor 1 di dunia Bu, kita udah menjadi nomor 2 urusan sampah di dunia. Jadi jangan sampai kita menjadi nomor 1. Kita harus turun. Setidaknya warga Muhammadiyah dan Aisyah yang puluhan juta ini kita bergerak bersama untuk mengurangi ini, karena kita memang menjaga bumi, itu menjaga generasi, mengurangi resiko dan seterusnya. Tadi Pak Hidayat sudah ada belum? Ini Pak Hidayat belum nih Mbak Hening. Iya, ada beberapa komentar juga ini dari Ibu Susiati ini ya, yang dari PWA Kaltim. Bu Susiati mungkin mau menyampaikan nih bahwa ini beliau sudah menyelenggarakan kegiatan penanaman kurma di daerah Kutai Barat. Silahkan mungkin dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan langsung apakah pertanyaan atau komentarnya. Di sini ada Dr. Dian nih. Dr. Dian ini komandan kita nih Mbak Hening di GSM.
Dipersilakan Bu Dr. Dian sudah raise hand. Ya, Silakan. silakan Bu. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini adalah pahlawan. Iya, ini pahlawan untuk pelestarian alam. Itu bening itu. Karena saya sudah mendengar berulang ya. Suaranya nggak selesai-selesai ini. Dan tetap terus akan disuarakan ya Bu Bening. Tadi kalau kita lihat ada 3 komponen ya. Satu adalah tadi sudah dibahas tadi ya tentang udah disuratin belum gitu ya. Maksudnya udah ada belum. Karena ini memang mendukung. Kalau sekarang sudah kita coba siarkan gitu ya melalui salah satu dari segala upaya, salah satunya dari GSM ini itu sebenarnya ingin mencoba mensiarkan gitu. Ini ada hal-hal loh yang perlu kita waspadai bersama dan salah satu adalah alhamdulillah dibuka dengan Green Muktamar gitu ya, alhamdulillah. Ada 3 komponen yang harus kita pikirkan juga itu ya dalam Green ini kuncinya itu ada apa ya? Tadi menghemat ya, reduce atau recycle atau mendaur ulang atau satu lagi itu memanfaatkannya ya, memanfaatkan ulang, reuse mungkin ya. Nah, bagaimana 3R ini kalau kita bilang sanksi kuat untuk tidak membawa plastik itu memang belum bisa kita tegakkan. Misalnya begini, kalau bawa plastik didenda 5.000 itu belum bisa ya, tampaknya begitu. Baru bisa sanksi sosial yang tadi Ibu Hening sampaikan. Tadi sanksi sosial Bu, gitu, malu sendiri. Malu. Ya, malu sendiri. Tapi lah kalau nggak malu gitu ya, kayak mereka merokok tenang-tenang gitu ya, merokok tenang-tenang itu buat kita, ini juga pikiran saya untuk di Green Muktamar gitu ya, maksudnya merokok tenang-tenang itu lah, terus orang banyak dia juga tetap merokok, itu hal-hal yang memang kita perlu pikirkan. Nah, 3R ini mungkin nggak ya kita bisa kita fasilitasi gitu di area Muktamar. Jadi ada kotak namanya ini untuk barang-barang yang bisa didaur ulang, recycle gitu misalnya. Atau satu tempat dibuat ini adalah kotak-kotak yang bisa untuk dimanfaatkan ulang. Misalnya saja tadi dus. Jadi dus itu kita kumpulkan di di beberapa sisi di mana itu khusus untuk nyimpan dus. Dan nanti siapa yang mau mengambil atau sampai ini kita kasih alurnya gitu. Sehingga memang nggak berantakan. Nanti kan itu memang ada beberapa stand, saya kok kepikiran mereka pasti stand-stand itu membawa dus-dusnya untuk misal bawa barangnya gitu ya. Nanti si dusnya di tumpuk-tumpuk yang nggak jelas. Nah ini kan juga memang menjadi sayang ya, padahal ini sudah dipikirkan, Buning ini sudah memikirkan benar-benar nih kalau bisa diikuti bisa nggak tidur ini mikirkan ini. Gimana Bu? Bagaimana pendapat Ibu? Kalau memang ini kita suarakan gitu, kita sampaikan, siapa tahu bisa terdengar dan mungkin bisa disiapkan di Muktamar Ulama. Iya, terima kasih Bu Dr. Diah Indahwati. Setuju banget bahwa karena tadi di dalam presentasi saya sebelumnya ada bagaimana mendaur ulang atau sebelumnya berarti memilih barang-barang yang bisa didaur ulang gitu. Nah, 3R udah pasti ya Bu, kita sering bilang menyebut itu sebagai gerakan 3R. Nah, di dalam 3R itu ya itu yang akan kita lakukan, sebagian yang kita lakukan pada hari H nanti di sana. Nah, tapi jangan lupa ibu-ibu semuanya bahwa panitia kalau kita sudah memilah sampah, setelah itu jangan lupa bahwa ada lokasi-lokasi pembuangan sampah. Jadi yang sering bikin putus asa adalah kalau sudah membuang sampah, habis kita pilah, ternyata sampahnya yang sudah dipilah sama pengangkut sampah dijadiin satu lagi. Jadi sudah kita pilah baik-baik di dalam tukang angkutnya dibalikin ke sampah yang dicampur aduk. Nah ini kita memang harus kerjasama dengan Pemda, karena kalau Muhammadiyah yang kita ada di situ, kita kan nggak punya tempat pembuangan sampah. Jadi ada lokasi mana yang ini tempat membuang sampah, yang ini untuk sampah organik, yang ini untuk residu gitu. Jadi ini harus jelas. Bayangin dalam satu waktu 3 hari tiba-tiba Solo yang sudah punya warga sendiri ketambahan warga sekian banyak gitu. 10 juta itu kalau satu orang makan 2 kali,
2 kali, 3 kali aja. Pagi makan soto, siang makan nasi pecel, sore makan apa. Itu kalau makannya tertib dan tidak membuang sampah, bersyukur gitu. Tapi kalau kemudian beli dan ternyata ngebuang, seperti tadi, itu sampah udah merupakan sampah tertinggi. Salah satu kontribusi yang bikin malu. Jadi Ibu 3R itu udah pasti kita lakukan. Masih koma Bu tadi. Tapi setelah itu harus ada mulai dari tim yang sampah yang sudah mengumpulkan tidak dijadikan sampah satu lagi. Jadi udah kita pilah baik-baik, jangan kemudian nanti dijadikan satu lagi oleh pengumpul sampahnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah banyak, Bu, bagaimana proses transportasinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian bagaimana sistem pengolahannya, pengolahan sampahnya, atau sistem pengumpulan sampahnya itu di lokasi sebelah mana yang membuat orang nyaman. Jadi jangan ada di dalam ruang publik tiba-tiba ngumpul sampah gitu yang bikin kita menjadi ya bau, kemudian dipandang nggak enak gitu. Atau yang kita sampah yang tempat-tempat kita beribadah ya, sholat, kemudian itu wudhu yang kemudian jadi becek saking misalnya airnya nggak ada penyaluran air yang benar, tidak ada pemanfaatan. Kemudian dapur umum, Bu, ini juga tantangan banget di dapur umum ini nanti. Jadi semua orang di satu orang itu kita berkontribusi pada sampah sangat besar, tapi kita berkontribusi pada kebaikan yang sangat besar juga. Sehingga memang kita harus cepat, Pak Hidayat, kami dari LLHPB yang dari Aisyah, dan MLH yang dari Muhammadiyah, harus cepat-cepat kita sampaikan ke panitia untuk seruan ini agar sebelum berangkat, kan kita sekarang dengar Bu, kalau kita ke Kalimantan, ke Jawa Timur, kemana itu, yang akan datang berapa orang dari wilayah, wah Bu kalau nyebut itu banyak-banyak, wah kami mau bawa 2.000, kami bawa 3.000, aduh banyak banget ini. Ini adalah punya kontribusi itu tadi, kontribusi pada kebaikan, tapi juga kalau nggak hati-hati, kontribusi pada merusak. Dan jangan sampai gitu ya, kita datang ke Solo dan ternyata yang terjadi ada hal yang tidak baik dengan cara sampah ini tadi. Ini nggak bisa kita bilang bahwa ini pekerjaan sepele, ini adalah pekerjaan serius yang harus kita kita sampaikan, dan menurut saya akan menjadi momentum buat kita semua bahwa kita memang akan bekerja dengan serius untuk menjaga bumi di urusan sampah gitu di dalam muktamar Muhammadiyah dan Aisyah nanti. Jadi mari Bu Dokter, kalau tadi kan ada rokok aja lama ya Bu di ininya, tapi juga berdampak pada kesehatan. Nanti bisa nitip Bu Dokter Dian yang kampanye untuk yang rokok dan itu, kami yang urus yang lain. Jadi ini komponennya banyak nih. Mbak Ning. Ya, baik, Mbak Ning. Kembalikan ke Ibu Amalia. Terima kasih banyak Mbak Ning. Ini ada Ambu Sri Anggraini nih, sudah ya, beliau ini adalah pimpinan wilayah Aisyah Jabar yang membidangi LLHPB. Dipersilakan Ambu. Baik, terima kasih Amel. Mbak Ning yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya ya. Begini Mbak Ning, mengapa saya tadi bertanya tentang aturan ya? Karena kalau hanya mengandalkan pada kesadaran itu gimana ya? Kesadaran masyarakat Indonesia atau masyarakat kita ini untuk zero sampah ini masih rendah gitu. Jadi tadi seperti yang Mbak Ning ceritakan, misalnya datang ke sebuah negara itu dengan ada aturan tidak boleh membawa plastik, mereka kan jadi berpikir harus gimana nih gitu. Jadi adanya aturan, kemudian adanya penegak aturan, misalnya itu tadi yang dikatakan adanya pasukan, ya, pasukan khusus tuh Mbak Ning ya, pasukan khusus untuk zero waste ya, yang tugasnya itu tidak hanya sekedar memunguti sampah, bawa kantong plastik, bawa sapu gitu ya, atau misalnya ada air mengalir dia matikan, ada lampu menyala terus-menerus dia matikan. Tidak hanya seperti itu, tapi tugasnya itu harus terus-menerus mensiarkan kepada
peserta, kepada penggembira atau yang penggiat muktamar itu semuanya untuk zero sampah itu ya, misalnya untuk tidak menginjak rumput, untuk tidak merusak tumbuhan, ada tanda-tanda, ada apa aja, pokoknya ada sebuah apa ya, gerakan yang sistematis gitu. Kalau misalnya mereka itu jadi pasukan, pasukannya itu sudah terlatih sigap ya, seperti itu. Jadi itu maksud saya, Mbak Nia. Dan gini Bu, juga bagaimana kalau LLHPB atau MMLH itu ya, di setiap provinsi, di setiap daerah itu menjadi petugas sosialisasi dan edukasi untuk Green Muktamar ini dari sekarang gitu, dari jauh-jauh dari awal ya, dari pelaksanaannya gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Anggraini. Benar banget. Jadi kita memang harus melakukan, tadi kan ada 3 pilar ya. Pilar yang pertama itu adalah tentang awareness. Nah, ini menjadi PR kita, dan setuju bahwa kalau mengandalkan kesadaran itu prosesnya lama ya Bu ya. Karena kalau kesadaran itu dia harus masuk ke mindset dulu, mindsetnya harus berubah dulu, wah itu lama gitu. Kadang orang harus diketok aja itu agar tahu bahwa harus ada sanksinya gitu. Nah, benar bahwa teman-teman kami dari LLHPB dan MLH akan bergandengan tangan untuk menyampaikan hal ini, untuk mensosialisasikan. Jadi sebelum berangkat, ini kita masih punya beberapa bulan sebelum berangkat, teman-teman dari berbagai wilayah, itu dia sudah tahu bahwa nanti datang ke sini itu akan punya aturan seperti ini. Kalau perlu ya itu tadi, ada grup, kemarin kita pernah punya ide geruduk sampah gitu ya, orang yang ketahuan itu harus digeruduk gitu. Tapi ya saya tidak terlalu ini ya, gimana caranya nanti mungkin kita pikirkan, tapi jangan sampai kita ya kita itu kadang aneh, kalau kita di Singapura tuh buang sampah itu bisa kita bisa mendapatkan denda sekitar 500.000, sampah kecil aja 500.000 didenda. Tapi orang Indonesia kembali dari Singapura ke Indonesia, di Indonesia dia kembali buang sampah ke kanan kiri. Padahal ketika di sana tertib, gitu. Nah, ini juga soal perilaku dan soal tanggung jawab. Ini makanya hal-hal seperti ini harus menjadi attitude, harus menjadi kebiasaan, dan nggak apa-apa ibu-ibu. Saya ingat 2017 itu kita memulai ini nggak mudah, dan seterusnya pelan-pelan kita akan lakukan ini. Apalagi kita ini punya ribuan sekolah ya, punya kampus, punya rumah sakit. Kalau semua rumah sakit itu juga ada info-info kayak gitu, semua sekolah, semua universitas, Muhammadiyah itu akan baik-baik saja sama Aisyah, akan menjadi motor penggerak di awal untuk urusan-urusan menjaga bumi, salah satunya tentang sampah. Jadi Ibu setuju peraturannya, mulainya mungkin kalau peraturan saya membayangkan adalah surat edaran dari PP Muhammadiyah atau dari panitia ya. Kita sudah siap-siapkan sih Bu, tapi mana yang disetujui sama pimpinan kita lihat nanti. Bahkan kita sudah sampai pada penyusunan SOP ya. SOP dapur umum tuh begini, SOP-nya yang untuk sampah, kalau yang untuk publik begini, yang untuk pedagang begini. Jadi pedagang-pedagang yang akan datang atau UMKM itu juga harus tahu, jangan nyiapin plastik banyak-banyak, tanya dulu Bu, bawa tempat, atau kalau bawa, pokoknya intinya kalau bawa plastik itu harus malu lah, gitu. Ya. Betul sekali Mbak Ning. Waktunya ya luar biasa, ini kita sudah sampai di batas waktu Mbak Ning. Sebenarnya masih banyak mungkin yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu di sini. Ini masih ada yang raise hand. Mudah-mudahan setelah tutup dengan TV-mu kita bisa lanjut sebentar ya Mbak Ning. Ya, boleh. Bu Lilik dari PDA Lumajang. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup dahulu pertemuan kita dengan TV Muhammadiyah ya.
kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu lagi di waktu yang sama dengan tema yang berbeda. Nasrun minallah fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.